Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali bersama saya Adi Sukamto, guru SMA Negeri Kusuru, guru pendidikan agama Islam. Anak-anak apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana yang dikehendaki oleh kita semua, yaitu beraktivitas sebaik-baiknya. Anak-anak, pada kesempatan di video pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas tentang pernikahan di dalam Islam. Tentu anak-anak kita semua tahu ya bahwa pernikahan di dalam Islam kita sudah sering menyaksikan, namun kita harus memahami apa sebenarnya pernikahan di dalam Islam, apa makna pernikahan di dalam Islam. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki lebih dalam, maka mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan di dalam Islam berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, anak-anak sekalian, ayat tadi adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi dalil atau dasar pernikahan di dalam Islam. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan supaya terjalin rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dan ya, setelah keduanya menikah, maka akan tercipta keluarga sakinah, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada keturunan yang soleh-solehah. Baik, anak-anak, untuk memperdalam materi ini, mari kita simak ya. Kita simak apa makna daripada pernikahan di dalam Islam, kemudian hukum pernikahan, tujuan pernikahan, kemudian rukun dan syarat-syarat pernikahan, dan yang terakhir adalah hikmah daripada pernikahan di dalam Islam. Baik anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Makna pernikahan dalam Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, kemudian menurut pandangan Islam, makna pernikahan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahilah ya. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Kemudian anak-anak sekalian, hukum nikah dalam Islam, ya, hukum dasar daripada pernikahan adalah jaiz atau mubah, ya. Kemudian yang kedua, hukum pernikahan yang kedua adalah wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus dalam perzinahan. Maka orang yang seperti ini, ya, dalam kesempatan dan dalam kondisi yang seperti ini, maka nikah adalah wajib. Kemudian yang ketiga adalah sunnah, ya, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Maka kondisi seperti ini hukum pernikahan adalah sunnah. Yang keempat, hukum pernikahan adalah makruh, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Ya, yang terakhir adalah haram. Haram untuk siapa? Yaitu untuk orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah tujuan nikah, ya. Tujuan pernikahan adalah yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Jadi menikah itu tujuannya adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, pernikahan memiliki tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ya, jadi ketika seseorang menikah, maka dia akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kebutuhan seksual yang bebas tanpa ada ikatan, bukan juga kebutuhan seksual yang bebas tanpa ada akhlakul karimah. Yang keempat adalah tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pernikahan adalah merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya, ya, yang tidak mau mengikuti sunnahku maka bukan bagian daripada golonganku. Dan yang terakhir, tujuan nikah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Jadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan tujuannya yang terakhir adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, ya, yaitu anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Rukun dalam pernikahan adalah ada calon suami dan calon istri. Apa syaratnya? Bagi seorang suami, syaratnya adalah beragama Islam, kemudian atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang dalam ihram haji. Kemudian bagi calon seorang istri, syaratnya adalah beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, ya, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian rukun yang ketiga, ya, itu adalah adanya wali, ya. Wali ini syaratnya apa, anak-anak sekalian? Syaratnya adalah mukallaf. Islam maksudnya adalah Islam, dewasa, sehat, ya, berakal. Kemudian laki-laki merdeka dan juga adil, ya, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat berikutnya, rukun berikutnya adalah adanya 2 orang saksi, ya. 2 orang saksi ini memiliki syarat, yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Jadi wali itu, saksi itu, ya, maksudnya saksi, dia harus hadir dalam pernikahan, harus menyaksikan secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah adanya ijab dan qabul. Dengan kata-kata, ya, syaratnya adalah dengan kata-kata nikah atau yang semakna dan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Maksudnya
ijab terlebih dahulu baru ucapan qabul. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya supaya lebih jelas ya, mari kita simak tayangan berikut ini. Hadirin sekalian, kita bersyukur pada Tuhan yang Esa dan Kuasa yang karenanya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka pernikahan Ananda Nopal bin Rizky dengan Adinda Nur Afifah binti Susanto. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwa nikah merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Amma wallahi, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Adapun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisa. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, aku sholat dan juga tidur serta menikahi wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan putri saya Nur Afifah binti Susanto dengan mas kawin emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Afifah binti Susanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Materi berikut yaitu wali nikah ya. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah wali nasab dan yang kedua adalah wali hakim. Siapa wali nasab? Wali nasab adalah
wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan, ya, yaitu diantaranya adalah ayah kandung, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Nah, wali hakim itu siapa anak-anak? Wali hakim adalah seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu menteri agama dan seterusnya, sampai diwakilkan kepada kantor urusan agama yang berada di setiap kecamatan. Nah, wali hakim ini ya memiliki peranan bisa menggantikan wali nasab ya dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Salah di antaranya adalah wali nasab benar-benar tidak ada. Kemudian wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat ya, dan wali yang lebih jauh tidak ada, dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, materi terakhir, pembahasan terakhir yaitu hikmah daripada pernikahan. Apa hikmah daripada pernikahan? Yang pertama adalah pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Ya, tentu saja ya anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sesuai aturan, maka sesuai aturan agama, maka kita harus penuhi dengan pernikahan. Kemudian yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak ya, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Ya, anak-anak, itulah hikmah yang kedua daripada adanya pernikahan. Dan yang ketiga adalah pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Jadi ketika pernikahan itu sudah terjadi, maka di dalamnya dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang di antara keluarga itu ya, di antara suami dan istri dan anak-anak mereka. Yang keempat adalah pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, jadi seorang suami dia akan bersungguh-sungguh dalam bekerja ketika sudah mempunyai istri dan anak-anak. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Nah, anak-anak, ini materi pembahasan pernikahan dalam Islam atau munakahat. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari dari makna, kemudian hukum, kemudian tujuan, rukun, syarat, kemudian wali, dan hikmah daripada pernikahan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, anak-anak bisa memahami